tergabung di Walhi, terus kemudian tahun 83 saya megang dulu namanya kita panggil istilahnya lingkungan perkotaan. Jadi kita membawahi empat isu: sampah, pencemaran air, pencemaran udara, itu kita pegang. Terus kemudian tahun 85 dipersempit, saya khusus untuk waste management campaigner. Jadi kita kampanye sebenarnya, kampanye supaya orang tuh mendaur ulang sampah, karena kita pada saat itu solusinya adalah paling terbaik pengolahan sampah melalui daur ulang, dan ternyata sampai sekarang pun itu yang paling terbaik. Bahkan di negara maju pun kayak di Amerika pakai dia ulang. Karena kan pertama biaya yang murah, kedua lebih ramah lingkungan. Itu saya sampai tahun 98 saya di Walhi. Saya masih di Walhi tahun 96 kita bikin kedai daur ulang. Dari dulu namanya mas sudah kedai daur ulang? Kedai daur ulang. Waktu itu saya masih di Walhi. Nah, kenapa saya bikin kedai daur ulang? Nah, saya memprediksikan bahwa 10 tahun ke depan itu nggak banyak teman-teman aktivis yang mengkampanyekan itu, dan memang sampai sekarang juga nggak banyak orang yang concern di masalah sampah. Ada sih semua, tapi nggak segelintir lah ya. Nggak banyak. Nah, terus kenapa saya ngambil kertas? Karena ini adalah kita sebagai untuk mengkampanyekan orang. Kita ambil kertas karena kertas itu bisa dilakukan baik secara individu, kelompok kecil, ataupun dalam kelompok besar. Nah, kalau sedangkan yang besi, kaleng, plastik itu nggak bisa dilakukan dalam kelompok kecil, apalagi perorangan. Karena dia udah tergolong industri menengah dan menggunakan high tech. Kalau kita di sini masih TTG. Apa tuh Pak? TTG adalah teknologi tepat guna. Itu kita pakai teknologi tepat guna. Satu itu, kedua kan memang kita kan kalau kita misalnya pakai mesin, orang wah gimana dong, susah gitu ya. Jadi makanya kita pakai ini yang sederhana sekali, yang mudah dimengerti oleh setiap orang gitu. Karena kalau bicara sampah kan ada 4 faktor yang melatar belakangi, ya, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Nah, saya masuk dari sektor budaya. Kenapa? Karena nggak banyak orang yang melakukan itu. Kenapa saya ngambil budaya? Karena saya masih melihat banyak masyarakat Indonesia, lagi di kota-kota besar, itu ya sampah gitu, dianggap begitu. Padahal sangat naif kalau mereka berpendapat begitu, karena asal mulanya juga dari mereka semua, dari orang. Karena kan setiap orang itu membuat sampah. Beda kalau kita masalah pencemaran air atau udara, itu gampang dilihat. Air kita bisa lihat, oh ini di airnya kandungannya apa aja, ketahuan dari industri mana aja. Kita bisa advokasi, tahu, bahkan sesuai dengan hukum lingkungan mereka bisa terkena tindak pidana. Tapi kalau sampah, hampir setiap orang, semua lah, bukan hampir lagi ya, di tindak pidana. Penuh dong ntar pengadilan tiap hari ribuan orang yang disidang. Nah, kan itu nggak hal yang nggak mungkin. Nah, makanya kita, karena menurut kita dari 4 tadi, nah kita lewat sektor budaya mengkampanyekan itu dari mulai anak-anak pendidikan TK sampai perguruan tinggi. Nah, makanya banyak anak-anak TK, anak sekolah yang berkunjung ke sini, melihat. Jadi kedai daur ulang pure not business campaign kita. Gitu. Dan itu dari dulu sampai sekarang tetap seperti itu Pak ya. Kita target goalnya adalah ke sana, supaya terjadi perubahan image di setiap kepala anak bangsa ini bahwa sampah adalah bahan baku.
Kita ingin seperti itu. The waste is material. Nah, kalau terjadi perubahan seperti itu, nggak perlu lagi tuh ada tulisan jagalah kebersihan atau buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena mereka udah berubah image-nya. Seperti di negara-negara maju kan begitu. Mereka juga makanya sama. Kenapa kita nggak bisa gitu? Nah, kita nggak bisa karena jarang orang yang mengkampanyekan, jarang informasi seperti kayak gini itu jarang sekali gitu. Lebih banyak di sosial TV, lebih banyak sinetron-sinetron yang diajak mimpi gitu. Nah, ini jarang gitu, nggak pernah. Itu. Dan kita memang mengingatkan kepada orang bahwa sampah itu tanggung jawab kita bersama gitu, bukan tanggung jawab si pemerintah atau siapapun gitu, itu tanggung jawab bersama gitu. Itu terus dari awal sampai sekarang ini Bapak konsen sendiri atau gimana Pak? Ada independen kita sendiri. Gitu. Saya sendiri dalam Jakarta ya sendiri, nggak ada yang bantu, nggak ada yang kita sendiri. Gitu. Karena kita berpikir think globally, act locally. Apa yang saya bisa lakukan sumbang saya terhadap lingkungan, ya ini terus saya lakukan dan terus menerus. Kenapa? Karena kampanye budaya ini menurut saya nggak ada batasnya. Negara maju aja kayak Jerman untuk mengkampanyekan supaya sampahnya menjadi sungai Rhine yang di Jerman itu yang hitam itu kampanyenya 25 tahun. Itu negara maju yang udah disiplin, apalagi Indonesia. Nah, gitu kira-kira. Memang perlu tahapan Pak ya. Iya, gitu. Perlu ya tahapan, ya pembelajaran dan kesabaran gitu. Selama ini terus dari sampah yang Bapak kumpulkan itu gimana bentuknya? Bapak nyari atau gimana? Oke, jadi panjang kalau saya dulu memang kita nyari ya. Nyari sampah, kita nanyain kepada orang, bahkan kita beli sampah gitu ya, sampah kertas. Nah, tapi ya alhamdulillah kemudian mereka lama-lama mereka akhirnya tahu, paham ya, mereka akhirnya memberikan ke sini sampah. Itu sempat berapa lama Pak cari bahan baku sampah kertas? Itu lumayan, ada sekitar 2-3 tahun kita. Dari didirikan? Iya, dari mulai didirikan tuh kita 3 tahun tuh untuk kita beli, benar-benar memang beli kita sampah. Gitu. Oke, terus pada saat sudah mulai sejalannya saat ini gitu loh Pak, sampah yang dikumpulkan itu sampah kertasnya berupa apa aja sih Pak biasanya? Kertas. Maksudnya apakah dari mulai koran atau seluruh jenis yang bahan baku kertas? Kecuali kertas bekas pembungkus bahan berbahaya dan beracun, itu kita hindari. Kenapa? Karena kita di sini tidak menggunakan alat mesin, tapi kita manual dengan tangan terbuka. Nah, terus yang dilakukan di sini diapain Pak? Sampah kertas di sini kita olah, kita jadikan lagi kertas. Jadi kalau kertas jadi kertas. Kita jadikan lagi kertas, kemudian bisa berhasil guna dan bisa dipakai kembali. Nah, kenapa? Nah, ini juga perlu diketahui juga kenapa saya ininya ke kertas, karena ini ada korelasinya dengan masalah pelestarian hutan. Nah, industri kertas jika ingin membuat 1 ton bubur kertas sama dengan 25 meter kubik kayu atau 1/4 hektar hutan babat. Itu baru dari segi kayu, belum dari segi air, berapa ribu meter kubik air yang diperlukan. Sedangkan air adalah termasuk unrenewable yang nggak bisa dapat diperbaharui. Nah, kita dengan mendaur ulang 1 ton sampah kertas sama dengan menyelamatkan 7 atau 10 batang pohon dewasa. Itu larinya ke sana. Itu hitungannya gitu. Oke. Ya memang saat ini kan hutan Indonesia sendiri sudah boleh dibilang udah kritis sekali kan gitu Pak. Iya. Nah gitu. Nah terus konsen Bapak setelah di sini tuh selain untuk